Menggunakan kartu kredit itu sebenarnya saya selalu mempunyai satu analogi bahwa menggunakan kartu kredit itu sama seperti orang nyetir mobil. Ya, kalau kita nyetir mobil, teman-teman, kita kan harus mempelajari satu ya. Sebelum kita mempelajari cara nyetir, kita kan harus mempelajari tombol-tombolnya di mana. Oh, itu toh namanya setir. Oh, itu toh namanya gas. Itu toh namanya rem ya. Karena nggak mungkin dong kita belajar nyetir tanpa nggak tahu remnya di mana, gasnya mana, koplingnya di mana kan nggak tahu ya kan. Nah, baru itu kita mulai belajar menggunakannya kan, bagaimana menyetirnya seperti apa. Nah ini sama di dalam kartu kredit kita akan tahu, oh ini toh namanya kartu kredit, gunanya untuk apa sih? Untuk konsumtif. Cara perhitungannya bagaimana? Kemudian jatuh temponya itu apa, maksud jatuh tempo, kemudian apa yang dimaksud tanggal cetak dan lain-lainnya. Sama, ini sebenarnya adalah internal. Dan biasanya di dalam aturan internal ini perbankan tahu, banyak teman-teman dari orang-orang perbankan juga tahu, dia bisa ngajarin. Oh Pak, ini gunanya untuk konsumtif apa segala. Kemudian cara gesengnya begini, cara bayarnya seperti ini. Bank tahu semua. Nah, problemnya adalah apa? Ketika Anda sudah bisa nyetir, Anda masih perlu mempelajari satu aturan lagi supaya Anda bisa sah untuk nyetir di jalan. Yaitu apa? Aturan eksternal. Eksternal itu adalah apa? Bukan di mobil, tapi di luar mobil Anda. Yaitu di mana? Di aturan lalu lintas. Jadi kita harus mulai mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Oh, kalau namanya strip itu dilarang masuk, ya kan? Kemudian ada dilarang parkir, ada yang dilarang stop dan lain-lainnya. Bayangkan kalau Anda bisa nyetir, tapi Anda tidak bisa membaca aturan lalu lintas, tidak ngerti aturan lalu lintas. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Anda? Nomor satu, kalau nggak nabrak, ya. Yang kedua, ketilang. Nah, di kartu kredit juga sama, ya. Kita harus tahu cara aturan internal, kita juga harus tahu aturan eksternal. Problemnya di kartu kredit untuk aturan eksternal itu invincible, tidak terlihat. Karena apa, teman-teman? Ketika kartu kredit Anda pakai, ya kan, jadi sini loh, ya. Ketika kartu kredit Anda pakai, seret, ya kan, Anda sudah kartu kredit sudah di tangan ya. Kemudian Anda mau pakai, Anda pakai buat apapun. Sekali lagi teman-teman, Anda pakai buat apapun. Anda mau buat konsumtif, buat beli handphone, buat jalan-jalan, buat ke spa, buat bayar utang, buat bisnis yang menguntungkan, buat investasi, buat kawin lagi, itu nggak ada yang larang. Selama masih ada limitnya, begitu dicolokin, digesek, approve, maka dianggap semuanya benar. Nah, tapi kita nggak sadar ternyata kita telah melanggar aturan lalu lintas ini. Nah, bahayanya, kenapa banyak orang bermasalah di kartu kredit? Karena apa? Ketika dia melanggar aturan lalu lintas ini, ya, dia tidak ada seseorang yang mewarning, dia tidak ada aturan. Beda kalau kita melanggar aturan lalu lintas di mobil ya, langsung prit kena tilang, ya kan? Keluar uang. Supaya apa? Supaya kita belajar, oh jangan dilanggar. Nanti kalau dilanggar, kamu nanti keluar duit loh. Nah, akhirnya kan kita mulai kalibrasi. Kita bisa, oh bagaimana caranya supaya nggak ngelanggar. Karena kita nggak mau, kita itu kan paling suka menghindari sengsara kan. Ya. Tapi problemnya adalah apa? Di kartu kredit ketika ada gesek, ya kan? Anda nggak kerasa. Anda baru kerasa bermasalah ketika 5-6 bulan kemudian billing tagihan Anda menumpuk dan utang Anda nggak berkurang, malah bertambah besar sampai Anda akhirnya tidak mampu bayar. Baru Anda sadar kalau Anda bermasalah di kartu kredit. Dan kadang-kadang ketika sudah masa seperti ini, Anda udah terlambat. Maka dari itulah di program BDCKK ini kita akan belajar aturan-aturan apa sih yang harus kita pahami. Itu di dalam bab-bab berikutnya ya. Tapi yang terpenting adalah apa? Penyebab masalah di kartu kredit itu adalah dikarenakan ada perintah-perintah di dalam bawah sadar Anda atau istilahnya money blueprint yang bekerja secara salah ya. Kita mendapatkan perintah-perintah yang salah. Seperti apa? Contoh ya. Saya analogikan Anda ini ketika lahir, Anda seperti komputer ya. Anda seperti komputer yang tidak terprogram apa-apa. Dan kemudian ketika Anda tumbuh, mulailah Anda menerima program-program dari orang tua Anda, dari lingkungan sekitar, yang akhirnya membentuk Anda, akan menjadikan parameter dalam keputusan Anda. Salah satu contoh program, saya mau tanya pada Anda ya kan, kalau Anda pas lagi nyetir mobil, kemudian Anda lihat lampu merah, artinya apa?
stop, ya, itu program. Artinya ketika saya lihat lampu merah, maka saya berhenti. Itu program. Ya. Ketika Anda melihat lampu hijau, artinya apa? Jalan. Itu program juga. Jadi kalau hijau, jalan. Itu program, ya. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. Kalau kuning, ngebut. Ada yang bilang ngebut, ada yang bilang hati-hati, ya kan? Ini program juga. Nah, sama, teman-teman. Di dalam otak Anda itu ada, kalau ini stop atau jalan, kalau ini stop atau jalan, kalau ini stop atau jalan, ini sudah ada program. Nah, problemnya adalah apa? Banyak di tempat Anda program-program yang salah gitu. Banyak dari Anda program-program yang salah. Nah, salah satu contoh adalah apa? Ya seperti yang di bab sebelumnya, ya kan? Ketika Anda tagih aja tempo, apa yang harus dilakukan? Gesek kartu. Ini salah gitu. Tapi ya, kita nggak bisa tahu salah sebelum kita mengalami konsekuensinya. Problemnya adalah ketika kita melakukan kesalahan di kartu kredit, kita tidak tahu. Karena selama kartu digesek sah-sah aja. Kita nggak pernah dilanggar bank. Cara gesekmu nggak bagus loh. Nggak pernah begitu kan? Atau kalau kita gesek buat yang jalan-jalan atau santai-santai seret, kemudian keluar alertnya, nyetrum, cetret. Kan nggak seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa banyak orang bermasalah di kartu kredit. Karena apa? Ada program-program di dalam diri Anda yang salah kaprah. Ada mitos-mitos yang ada masuk di dalam diri Anda itu yang salah kaprah. Saya kasih contoh-contoh ya. Kalau bagi Anda yang orang tuanya pedagang, masih ingat saya pas di tempat saya soalnya ada gitu. Dari kecil saya belajar bahwa uang itu jangan didiamkan, mubazir. Uang itu harus diputer, karena kalau nggak diputer, didiamkan itu mubazir. Wah, itu adalah program yang tercantol banyak teman-teman yang Chinese ya kan, terutama yang orang tuanya pedagang. Akhirnya apa? Kebanyakan dari mereka nggak punya dana cadangan gitu loh. Karena apa? Setiap punya uang langsung puter terus. Begitu ada masalah kolaps. Nah ini adalah program-program yang salah. Nah nanti ada beberapa banyak program-program yang salah. Kita akan benerin satu persatu, santai aja ya. Kita akan benerinnya di dalam chapter 5. Kita akan mempelajari program apa sih yang salah dalam diri Anda dan bagaimana cara membetulkan seperti apa. Dan ketika program-program ini sudah dibereskan, Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin jalan Anda untuk mencapai bebas dari jerat kartu kredit akan lebih mudah tercapai. Karena kita harus mengetahui kesalahan kita apa dan baru kita bisa perbaiki. Karena kalau kita tidak tahu kesalahan kita apa, kita nggak bakal bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kalau Anda selalu menganggap Anda selalu benar, ya, Anda itu adalah orang yang paling benar. Pertanyaan saya satu, apakah kehidupan Anda hari ini sudah seperti yang Anda cita-citakan? Seperti yang Anda impikan? Dan kalau Anda beli program ini, biasanya sih kehidupan Anda nggak seperti yang Anda impikan. Artinya apa? Benar menurut Anda itu, kita harus memberikan tanya-tanya. Ini benar-beneran? Atau benar versi saya? Atau karena ada perintah yang salah yang saya tidak ngerti? Nah, ini akan menjadi pikiran Anda. Ini akan menjadi pembahasan kita di chapter 5. Tapi yang terpenting, mulai sambil Anda mengikuti chapter yang berikutnya, Anda mulai merefleksi, bertanya pada diri Anda sendiri. Apa ya yang salah? Oke, sampai jumpa dalam video berikutnya.